Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have you fine today? Sunny, hope you always fine and stay healthy, ya. Stay healthy every day. Okay. Today we will discuss about the unit 2, ya, financial statement and ratio. Apa sih yang dimaksud dengan financial statement and ratio? Pastinya mahasiswa akuntansi udah paham, ya. Karena setiap harinya dari semester 1 sampai semester 2 ini selalu belajar tentang laporan keuangan, ya. Oke. Okay. Can you see the picture? And the man in the picture is thinking about different type of financial statement, ya. Which one are you familiar with? Can you explain what they are used for? Maksudnya di sini ada seorang laki-laki yang sedang berpikir tentang perbedaan-perbedaan dari laporan keuangan. Oke. Di sini ada the man, ya, laki-laki sedang berpikir tentang perbedaan-perbedaan dari laporan keuangan. Di sini apa yang dipikirkan di sini? Pastinya kalian udah familiar, udah tahu, ya. Pasti yang dimaksud dengan laporan keuangan. Di laporan keuangan di sini ada statement of finance position, notes, annual report, budget, ya. Ada market capitalization, discounted cash flows, management accounts, investment, statement of shareholder equity, and then ada balance sheet, ada statement of cash flows, ada statement of earning. Jadi ini laki-laki ini sedang berpikir tentang perbedaan-perbedaan dari laporan keuangan. Dan pastinya mahasiswa akuntansi sudah familiar tentang laporan keuangan. Nah, dari itu you must to explain for the one of the thinking of the man this one, ya. Jadi kalian harus menjelaskan, ya, salah satu dari apa yang dipikirkan oleh laki-laki ini. Kan ada 4 yang dipikirkan. Kalian pilih, kemudian kalian jelaskan, ya. Anda jelaskan menggunakan bahasa Inggris, use English, ya. Ini sebagai pengantar untuk belajar financial statement and ratio in English, ya. Nah, yang pastinya dalam bahasa Inggris tidak mempelajari tentang laporan keuangan yang mendalam, tapi ini hanya dasar-dasar yang lebih dikhususkan tentang English-nya, ya, bukan tentang financial statement-nya. Maka dari itu kalian jelaskan salah satu ini, ya. Anda jelaskan use English, menggunakan bahasa Inggris, karena dengan tujuan untuk mengetahui speaking mahasiswa, ya, and konteks bahasa dalam bahasa Inggrisnya, konteks bahasa laporan keuangan dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Point 1, ya. Point 1. Here are 2 typical example of the disclosures recorded under US law. Ada 2 jenis, ya, contoh laporan keuangan yang di bawah badan hukum US, ya, US Amerika, ya. Then in the UK, one would be called a balance sheet. Kalau di Inggris itu disebut dengan balance sheet, and the other of profit and loss statement. Dan ada yang nyebut juga di Inggris itu a profit and loss statement. Okay. In the US they have other names. Di Amerika juga mempunyai sebutan, ya, atau nama laporan keuangan itu dengan sebutan yang lain. Bagaimana yang ini? Perhatikan kalian analisis, ya. Perhatikan ini contoh dari laporan keuangan di negara Amerika, US, ya.
Dan ini juga kelanjutannya ya. Tulis saja. And then compare the finance statement about two ones from your country. For the point two, compare the finance statement about the ones from your country. Bandingkan ya laporan keuangan di negara Amerika dan di negara Inggris. Kedua negara itu bandingkan dengan negara kita, your country, negara Anda ya. Make some notes for a college in the US ya. Buat catatan. Maksudnya buat catatan untuk beritahukan untuk ke kolega yang ada di Amerika. Anggap aja kalian punya Anda mempunyai kolega yang dari Amerika, makanya Anda harus membuat catatan kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih gitu. Kalau dalam bahasa dalam negara Amerika di sini contohnya did you know nih, perhatikan the UK and the USA often have different term for the same thing. Jadi di negara Amerika di negara Inggris dan di negara Amerika itu sering ada mempunyai perbedaan ya, sering berbeda ya. Tapi maksudnya sama. Here are some important example. Can you think of any other? Ini contoh ya, perbedaan-perbedaan yang ada di dua negara ini, tapi intinya sama, cuma penyebutannya beda. Makanya Anda sebagai mahasiswa akuntansi harus menuliskan apa ya penyebutan dalam bahasa Indonesia-nya itu apa. Kalau di UK, di Inggris itu balance sheet, kalau di US itu disebut statement of financial position. Ini sama-sama laporan keuangan ya. Kalau di Indonesia itu apa? Tuh, pastinya udah paham ya, udah belajar tentang akuntansi dasar. Oke, sebelum Miss tutup, Miss ulangi lagi ya. Yang pertama tadi Anda diminta untuk menjelaskan dari salah satu apa yang dipikirkan oleh teman itu ya, tentang perbedaan-perbedaan dari laporan keuangan ya, dari setiap jenis laporan keuangan di atas. Kemudian yang kedua, yang poin 1 ini hanya menganalisis supaya mahasiswa tahu bentuk contoh dari laporan keuangan yang ada di Amerika. Poin 1, and then for the point 2, Anda disuruh menulis ya. Diminta untuk menulis di buku catatan, boleh. Nanti difoto kirim ke classroom. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, kalau dalam di negara Inggris ini, kalau di USA itu penyebutannya ini, kalau di Indonesia apa? Ini silahkan ditulis di buku tulis, kemudian kirim ke classroom. Kalau yang untuk thinking the man, itu bisa direkam ya, lewat audio. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.